Halo co-friend, pada soal ini ada rangkaian listrik dan kita akan mencari besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, di sini kita akan menganggap bahwa arus yang dimaksud oleh soalnya itu adalah arus yang I di sini, tentunya setelah kita menyederhanakan beberapa bagian dari rangkaian ini. Ya, jadi kita akan mencari nilai dari I-nya. Untuk arahnya, di sini kita sebenarnya belum tahu ke mana arah dari I-nya, tetapi tidak apa-apa jika di awal kita misalkan dulu saja bahwa arah I-nya yaitu ke sini, yaitu searah jarum jam. Perhatikan untuk yang hambatan R4 dan R5 ini kan akan dilalui arus yang sama besar karena itu keduanya terhubung secara seri. Jika kita gabung akan menghasilkan hambatan pengganti sebesar RA. Karena R4 dan R5 terhubung secara seri, maka berlaku RA sama dengan R4 ditambah R5. Kemudian kita masukkan hambatan R4-nya yaitu 4 ohm, R5-nya 5 ohm, setelah itu hasilnya 9 ohm. Lalu perhatikan yang RA ini dan yang R3 akan kita gabung menghasilkan hambatan pengganti sebesar RB. Karena yang RA dan R3 ini kan terhubung secara paralel, maka berlaku 1 per RB sama dengan 1 per RA ditambah 1 per R3. Kita masukkan RA-nya 9 ohm dan R3-nya diketahui yaitu 3 ohm, setelah dihitung hasilnya 4 per 9. Maka RB sama dengan 9 per 4, hasilnya adalah 2,25 ohm. Oke, jika kita sederhanakan jadinya begini ya. Jadi ini RB, kemudian ini R1 dan ini R2 ya. Ini tegangan V1, di sini tegangan V2. Kemudian di sini kita akan membuat loop ya. Untuk arah loopnya ini terserah kita. Misalkan kita buat saja searah jarum jam ya. Dan di sini kalau arusnya ini searah dengan loopnya, maka nanti arusnya ini bertanda positif ya, seperti itu. Kemudian untuk menentukan arus yang di sini, yang I ini, kita akan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma V ditambah sigma IR sama dengan 0. Jumlah tegangan ditambah jumlah perkalian antara arus dan hambatan, hasilnya harus sama dengan 0. Untuk menentukan sigma V-nya, caranya begini ya, kita ikuti loopnya yang ini. Ketika kita ikuti loopnya ini dan ternyata misalkan bagian yang pertama kali kita kenai ya, bagian yang pertama kali kita kenai pada tegangannya itu adalah bagian yang panjangnya, maka tegangannya dikasih tanda positif. Sebaliknya jika bagian yang pertama kali itu adalah bagian yang pertama kali dikenai itu adalah bagian yang pendeknya, maka pada tegangannya itu dikasih tanda negatifnya, seperti itu. Ketika kita ikuti loopnya ini, bagian yang pertama kali kita kenai pada V2 ini adalah bagian yang pendeknya, maka V2-nya dikasih tanda negatif. Kemudian ini kita mengenai bagian yang panjangnya ya, pertama kali kita kenai ini bagian yang panjangnya pada V1, maka V1-nya dikasih tanda positif. Kemudian di sini kan ada arus I, yang mana I-nya searah dengan loop, maka I-nya bertanda positif ya, jadi positif I. I di sini melalui R1, R2, dan RB, maka I1-nya dikali dengan R1 ditambah R2 ditambah RB. Sama dengan 0, kemudian kita masukkan tegangan V1-nya, yaitu di soal diketahui yaitu 18 volt, dan tegangan V2-nya di sini juga diketahui yaitu 9 volt, ditambah I dikali hambatan R1-nya diketahui yaitu 6, yang R2-nya diketahui yaitu 2 ya, ini 2 ohm. Kemudian RB-nya 2,25 seperti itu. Nah, kemudian kan hasil dari sini sampai sini ya, ini adalah 10,25 I, 18 dikurangi 9, hasilnya adalah 9. 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 9. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 10,25 menghasilkan I sama dengan min 0,88 ampere. Jadi ternyata besar arus yang mengalir pada rangkaian yang di sini itu adalah I, yaitu besarnya adalah 0,88 ampere. Tanda negatif di sini ini hanya menunjukkan bahwa ternyata arah yang kita tetapkan ya, arah yang kita tetapkan terhadap I-nya ini berarti salah, bukan searah dengan loopnya ini yang searah jarum jam ya, seharusnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Jadi ternyata arah I-nya berlawanan arah jarum jam, adapun besarnya 0,88 ampere, di opsi jawabannya itu adalah yang F. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.